Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nurul qalbi, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan rahmat dari Allah untuk melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan tentang tafsir Yasin karya Syekh Hamami. Rekan-rekan, sebelum masuk kepada rangkuman yang sudah saya nukil dari kitab beliau, kiranya saya ingin menyampaikan, sebenarnya kita sudah sering memperbanyak bacaan Yasin. Kita sering membaca surat Yasin. Bahkan orang-orang lain di sekitar kita sudah sering membaca surat Yasin. Kita sudah sering mendengar bacaan surat Yasin di musola, di masjid, di acara hajatan, ataupun acara kematian. Namun, biasanya kita tidak mengetahui apa fungsinya, apa keistimewaannya, untuk apa dan karena apa. Sehingga kita hanya meniru atau mengikuti sebelum-sebelum kita, yang biasa kita sebut di dalam hukum usul fiqh itu namanya taklid. Taklid itu mengikuti tetapi tidak mengetahui siapa yang diikuti. Oleh karenanya, harapan kami nantinya setelah kita belajar, kita kaji tafsir Yasin karya Syekh Hamami ini dapat meningkatkan kualitas muamalah kita, kualitas ibadah kita, ubudiyah kita, sehingga meningkat menjadi yang kualitas ittiba. Perbedaan antara taklid dan ittiba adalah kalau taklid kita mengikuti tetapi tidak mengetahui siapa yang kita ikuti, dasarnya apa yang kita ikuti. Namun jika ittiba berarti kita mengetahui siapa yang kita ikuti. Tentunya yang kita ikuti adalah ulama. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya sudah merangkum keistimewaan dari surah Yasin, yang dimana saya nukil dari karya Syekh Hamami. Tafsir Yasin ini saya bagi keistimewaannya, keutamaannya menjadi 9. Yang pertama, surat Yasin jika dibaca oleh orang yang sedang merasakan kelaparan, maka Allah akan menghilangkan rasa lapar badannya, dan juga Allah akan menurunkan rezekinya melalui makhluknya sehingga orang tersebut tidak kelaparan lagi. Dan yang kedua, jika surat Yasin dibacakan untuk orang yang takut, maka Allah mengangkat rasa takutnya, memberi keamanan padanya, menjaganya, sehingga orang tersebut terhindar dari mara bahaya dan hilang rasa takut serta was-wasnya. Yang ketiga, yaitu fakir. Mungkin yang ketiga ini yang paling sering kita tunggu. Karena saat orang fakir membaca surat Yasin, maka Allah akan menurunkan rizki, akan melunasi hutang-hutangnya. Saya rasa ini yang sangat kita tunggu. Kenapa? Karena biasanya sebagai manusia, sebagai insan di dunia, kebanyakan tidak lepas dari hutang piutang. Jadi dengan membaca Yasin ini, Allah akan memberi rezeki pada kita, akan diangkat kefakiran dari kita, dan dilunasi hutang-hutang kita. Jadi rata-rata orang akan menginginkan mungkin yang ini karena terlepas dari hutang, apalagi pada zaman saat ini. Dan yang keempat yaitu hajat. Jika seseorang memiliki hajat, maka ia membaca surat Yasin, maka Allah akan mengabulkan setiap hajatnya, baik langsung ataupun tidak langsung. Tentunya tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi dengan memperbanyak membaca surat Yasin. Karena fadilah Yasin itu di dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Hamami berbunyi demikian. Qala alaihissalam, aktsaru qira'ata hadhihi surati fa inna fiha qasaisun katsir. Jadi artinya, perbanyaklah membaca surat ini, yang dimaksud adalah surat Yasin tadi, karena di dalamnya banyak keistimewaan. Termasuk barang siapa yang mempunyai hajat akan dikabulkan hajatnya.
Yang kelima, jika kita membacanya di pagi hari, maka Allah akan menjaga kita, memberi keamanan pada diri kita dari pagi hingga menjelang malam. Dan yang ketujuh, jika kita membacanya di malam hari, maka Allah akan memberi keamanan kepada kita, pada keluarga kita, pada kaum-kaum kita, dari malam hingga menjelang pagi hari. Yang kedelapan, jika kita bacakan, kita khususkan untuk seorang mayit, dan mayit itu adalah seorang ahli maksiat, yang ahli maksiat, maka Allah akan mengangkat, Allah akan mengurangi siksa kubur pada mayit yang ahli maksiat tersebut. Makanya kita perbanyak, kita khususkan untuk ahli kubur, karena kita tidak tahu berapa banyak dosa dari terdahulu kita. Dengan memperbanyak bacaan Yasin ini, harapan dari kita, seluruh orang muslim, baik dia yang maksiat ataupun yang tidak, Allah ringankan siksa kuburnya. Dan yang kesembilan, yang terakhir, jika kita membacakan untuk mayit yang tidak ahli maksiat tadi, dari ahli muamalah sholihat, orang-orang sholih, maka Allah akan menjadikan kuburan tersebut taman bagaikan taman surga. Dan inilah yang kita harapkan. Semoga dengan memperbanyak membaca surat Yasin ini, dan tentunya tidak hanya surat Yasin saja, karena kajian kita kajian surat Yasin, maka saya terfokus kepada memperbanyak surat Yasin. Jadi rekan-rekan, harapan kita, jika kita sering membaca surat Yasin, kita dijadikan seorang muslim yang bukan ahlu maksiat, sehingga nanti di kubur kita nantinya dijadikan taman bagaikan taman surga. Rekan-rekan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Pada pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan masuk pada ayat-ayat dan kandungan pada surat Yasin tersebut, yaitu tafsir karya Syekh Hamami, yang dimana di dalamnya sangat banyak yang tersirat. Karena saat kita belajar tafsir, kita mempelajari tidak hanya yang tersurat saja, tetapi kita akan mempelajari yang tersirat dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ilal liqa fi yaumil qadim insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.